SMA gitu loh, kayak ya umurnya kan masih Iya. patah hati gitu. Patah hati. Iya kayak gitu. Berarti berdasarkan pengalaman pribadi semua tuh. Iya. Iya. Jadi disakiti siapa aja? Jadi yang paling parah sakit hatinya karena apa? Sebenarnya nggak parah sih kalau dipikir-pikir juga, kayak ngapain ya, kenapa mikirin kayak gitu. Itu setelah patah hati tuh kayak baru sadar bahwa hati kita tuh cuma satu gitu. Jadi ya udah mendingan gue aja yang simpen, kalau di lu nanti rusak gitu. Nanti kalau di lu nanti patah gitu. Gue nggak percaya lagi sama lu, jadi gue simpen hati ini sama diri gue sendiri gitu. Dalam Kayak banget, Itu tahu nggak itu cowok itu? Tahu nggak kalau Tahu nggak Jinan- dibikinin lagu? Jinan bikin lagu Dibikinin itu? lagu itu tuh. nggak tahu. Oh, nggak tahu. Coba kalau tahu silakan komen di bawah ya. When your eyes meet mine, we feel the same. Why do we have beats time? Cosmic light. Halo Halo, Sobat Sobat WK. WK. Ya, kita masih bersama dengan Jinan Jinan Leticia. Kita akan kulik dulu nih perjalanan karirnya dan Jinan awal mula pengen jadi penyanyi itu dari kapan dan kenapa gitu? Awal banget ya. Awal banget. Aku awal banget kepikiran kayaknya seru kalau jadi penyanyi gitu. Mungkin kelas 6 SD. Oke. Kelas 6 SD gara-gara aku ngedengerin waktu itu tuh yang lagi terkenal lagunya Katy Perry. Oke. Ya, yang Firework. Iya. Itu tuh aku gara-gara waktu itu hobi nyanyi juga, terus kayak ih seru ya kalau bisa jadi nyanyi gitu. Itu dengar sendiri lagunya atau ada yang mendengarkan? Lagi nyetel, ada yang nyetel. Lagi nyetel, lagi Dengar nongkrong di sendiri. warteg gitu. Dengar sendiri. Aku emang hobi gitu, kayak dengerin apa nih yang lagi ngetop sekarang gitu. Oh, ngikutin musik-musik terkini gitu ya. Oke, sampai akhirnya berjalannya waktu SMP dan SMA coba-coba nyanyi kah, ikut audisi-audisi gitu? Pensi-pensi atau seperti apa? Audisi aku nggak pernah. Oke. Tapi iya aku suka ngeband dulu. Oh, Aku suka ngeband. Sempet Itu apa ngeband. itu? SMP, SMA? SMP. Oh, sempat ngeband. SMP, ya. SMP, SMA? SMA enggak? SMA enggak, justru aku kayak denial gitu, aku nggak mau jadi penyanyi lagi gitu. Tapi Oh. akhirnya jadi penyanyi gitu kayak. Kenapa gitu tiba-tiba memutuskan untuk tidak jadi penyanyi lagi? Mungkin Ada pengalaman apa? ya mungkin apa ya? Iya, terus Oh. mungkin kenapa? Mungkin aku tuh kepikiran kayak oh aku bentar lagi harus kuliah, terus harus kuliahnya tuh ngambil jurusan yang kayak bener gitu, yang akan mendapatkan pekerjaan Oh, gitu. iya. Jadi aku sempet kayak aku nggak mau jadi penyanyi atau seniman gitu. Pengennya jadi seniman Karena juga kayak. penyanyi atau seniman tidak menjamin masa depan gitu ya? Iya, soalnya banyak omongan kayak gitu. Oh. Kamu dapat uang dari mana nanti? Kamu hidupnya gimana Itu gitu. Mas, sama dari orang orang tua, tua? orang tua juga ngomong gitu tuh. Enggak sih, sebenarnya orang tua aku soalnya seniman juga. Oh, karena siapa itu kalau boleh tahu kita? Ibu aku fashion designer. Oke. Ayah aku dulu jadi keyboardist. Keyboardis. Keyboardist temennya Dewa Bujana sama Indra Lesmana. Jadi karena pengalaman ayah, kemudian ayah meminta udah janganlah anaknya kan biasa Enggak sih. Enggak, ya, orang tuanya support. Orang tua aku support. Mas ada orang tua support, mendukung. Iya. Ya, Lalu orang tua dia- support banget berarti ya. Orang tua aku support banget, alhamdulillah. Tapi Jadi aku yang waktu nganggap jangan jadi penyanyi karena nggak ada masa depan tuh siapa? guru-guru gitu-gitulah. Soalnya ya mungkin orang-orang belum melihat seberapa potensialnya kalau misalnya jadi seniman atau musisi kan. Jadi waktu itu aku ya dengar kata-kata orang lain kayak nggak usah lah jadi seniman gitu. Oke. Oh, berarti dari circle-nya Jinan yang nggak setuju gitu, Jinan jadi penyanyi gitu. Iya, banyak omongan jelek lah tentang kayak kalau seniman tuh uangnya dari mana gitu. Jadi SMA benar-benar berhenti, udah nggak nyanyi lagi gitu. Enggak, sama Sama sekali. Sama sekali. Nah, ngeband tadi dari mana? Ngeband waktu SMP. SMP. Oh, ngeband SMP. Setelah itu kuliah Kuliah aku baru nulis lagi. baru nulis. Baru nulis lagu. Nulis lirik lagu. Oke. Dari situ akhirnya aku mikir, oh gimana ya kalau misalnya aku belajar bikin lagu sendiri dari nol gitu. Baru di situ aku mulai aktif lagi bikin lagu. Sampai akhirnya muncul
lagu-lagu yang kemudian masuk di EP, mini album itu. Mini album itu. Iya. Nah, tulis lagu, produksi, mini album keluar kapan? Juni 2020. Juni 2020. Dan itu otodidak tuh belajar semuanya. Otodidak, aku sendiri, aku belajar dari YouTube. Oke. Itu Jinan oke. Kenapa nggak saat itu kepikiran untuk produksi sendiri, nggak coba misalnya kirim demo ke label Iya. atau nyolek ayah misalnya? Iya, minta bantuan dong. ayah gitu. Aku nggak kepikiran gitu. Aku soalnya nggak ada niatan pengen masuk dunia musik gitu. Pengen jadi pekerjaan. Waktu itu aku hobi aja gitu, seneng. Tapi orang tahu yang dilakukan misalnya suka nulis lagu, Produksi, rekaman gitu, ngerekam suara. Tahu, ayah aku tahu pas aku udah nulis beberapa lagu gitu. Jadi kayak tahu-tahu enggak gitu. Mereka tahu aku bikin lagu tapi aku nggak terlalu serius gitu sebenarnya awalnya. Tapi ayahku terus ngedukung. Terus Jinan cobain nih bapak beliin mic gitu, mic yang kayak buat ke HP gitu. Iya. Terus aku ngerekam lagu tuh di situ pakai gitar kecil, pakai ukulele gitu. Kayak gitu. Itu dari situ kemudian muncul keinginan Jinan untuk kepikiran bikin album itu dari situ. Untuk membuktikan diri, untuk mungkin ini gue bisa nyanyi gitu loh. Sebenarnya untuk membuktikan enggak juga sih. Aku sebenarnya pertama nulis dan bikin lagu tuh aku nggak pengen ngebuktiin apa-apa sebenarnya. Cuman menurut aku musik adalah suatu form of expression gitu. Aku bisa cerita di situ karena aku sebenarnya orangnya bukan yang terlalu open dan kayak gampang cerita ke orang gitu sebenarnya. Jadi di situ tuh music kayak kayak temen yang ngedengerin lah buat aku gitu. Untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri gitu. Iya. Waktu kecil sering ikut papa manggung itu bareng sama Enggak. Oke. Ya ampun. Aku nyanyi aja Oh, sendiri. nyanyi di rumah berarti. Oke. Kemudian setelah suka nulis lagu, mulai merekam suara sendiri, itu kemudian kepikiran untuk bikin album tuh dari mana Jinan itu? Sampai Kepikiran bikin akhirnya mini album gitu. Udah keluarin deh nih mini album nih walaupun cuman itu 3 lagu ya? 3 lagu. 3 lagu. Aku kepikiran mengeluarkan sebagai EP itu gara-gara aku nulis 3 lagu dengan tema yang sama. Itu waktu itu kayak ya anak SMA. Berhubungan ceritanya. Berhubungan, Oh. temanya sama lah tentang kayak cinta-cintaan anak SMA gitu loh, kayak ya umurnya kan masih Iya. patah hati gitu. Patah hati. Iya kayak gitu. Berarti berdasarkan pengalaman pribadi semua tuh. Iya. Jadi disakiti siapa aja? Jadi yang paling parah sakit hatinya karena apa? Aduh, sebenarnya nggak parah sih kalau dipikir-pikir juga kayak ngapain ya, kenapa mikirin kayak gitu. Cuman kan ya Kan sekarang mikirnya begitu. iya, mikirnya tapi gitu. kan kayak buat anak SMA menuju dulu, kuliah gitu, ya kisah pertemanan, cinta itu kan that's all I have gitu. Kayak ya hidup gue tuh di situ gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak besar banget gitu. Oh iya. Hati gitu. Jadi dari EP-nya itu lagu yang paling relate banget sama kehidupan percintaannya Jinan tuh lagu apa? POV. Judulnya? Judulnya POV. Oh, itu Itu tentang apa tuh lagu? Patah hati itu, lagu patah Tar hati. dulu, bentar gue lagi ngulik. Gue lagi ngulik, tar dulu. Oh. Lagunya tentang apa tuh? Aku mau ganti. Apa dia? Aku ada alasan yang lebih bagus. Oke, apa tuh? Ada judulnya Keep It To Myself. Itu tuh kayak beneran patah hati banget gitu. Oke. Aduh, itu patah. Ini sorry nih, nggak bermaksud Enggak bermaksud gosip, kita hanya bukan Mas Ri, iya. menceritakan kisah masa lalu yang pahit itu, Iya, tapi enggak pahit, jangan jadi pelajaran aja. Ada satu lagu judulnya Keep It To Myself. Hah? Jadi itu tuh kayak setelah patah hati terus jadi kayak punya trust issues gitu, jadi kayak nggak mau cinta lagi, nggak mau jatuh cinta lagi gitu ya. Sampai trauma lah ya. Iya kayak gitu. Emang Jadi berapa lama waktu itu?
Berapa lama? Iya. Apa ya? Hubungannya. Asmaranya itu berapa lama? Iya, sampai hubungan nggak mau asmaranya berapa pacaran lama sampai lagi, trauma gitu. gitu, sampai jadi Iya, karya iya, kan. sampai jadi Kan lagu. berkesan banget ya Iya. itu ya. Kok kayaknya kena banget nih. Aduh, cowok nih. Ya mungkin kayak 1 tahun SMA gitu kayak pendek Iya. banget ya, Hmm. cuman Pacaran kayak SMA 1 tahun udah lama tuh Mas. Iya. Iya. iya kayak gitu. Jadi satu lirik yang kayak paling mendeskripsikan gitu adalah kayak this heart is the only one I've got, so I'll keep it to myself. Gitu. Wih. Apa Jadi itu kayak- artinya? kayak Apa itu artinya? Ini nggak tahu Apa itu susah nih artinya bahasa nih? Inggris, nggak Aduh. ngerti nih Jinan. Emang lu bisa? Enggak juga. Terangin dong. kayak apa ya, kayak itu tuh setelah patah hati tuh kayak baru sadar bahwa hati kita tuh cuma satu gitu. Jadi ya udah mendingan gue aja yang simpen, kalau di lu nanti rusak gitu. Oh. Nanti kalau di lu nanti patah gitu. Ah. Gue gak percaya lagi sama lu, Iya, jadi iya. gue simpen hati ini Wis. aja sama diri gue sendiri Lu gitu dalam kayak. banget, dalam Itu banget. tahu nggak itu cowok itu? Tahu nggak kalau Tahu nggak Jinan- dibikinin lagu? Jinan bikin lagu Dibikinin itu? lagu itu tuh. Nggak tahu. Oh, Ya, nggak tahu. gua- kalau tahu silakan komen di bawah ya. Sebut inisial dong. Maksa lo, udah diculik dipaksa lo, sebutin nama lo. Bahaya. Tapi keren bahaya. itu Mas Ari. Jadi Iya, dari situ benar. kemudian muncul ide untuk Iya, tulis lagu, nggak, maksudnya- bahkan jadi mini album. Betul. Sesakit itu tapi jatuhnya nggak ke negatif. Kalau Mas. Jinan Jatuhnya tidak positif. merasakan itu, barangkali nggak akan nyanyi Mas Ari sampai nggak hari ini. nggak akan jadi IP Mas. Iya, betul. Iya, nggak akan Iya. jadi IP. Mas. Iya, Jadi terima harus- kasih dulu buat mantannya. Terima kasih, apa kabar gitu ya. Aduh, abis IP kemudian perjalanan karir musiknya Jinan berlanjut seperti apa? Aku ngeluarin lagu lagi setelah Oke. itu. Bentar Mas Ari, kenapa waktu itu indie? Ya, Karena- Memutuskan untuk indie, memutuskan untuk sendiri gitu. ya. Karena aku suka aja ngerjain lagunya gitu. Waktu itu sebenarnya bukan aku milih untuk indie, cuman lebih kayak oh aku banyak nih hal yang harus aku pelajari gitu. Jadi oh ya udah aku ngerjain aja dulu sendiri sampai aku ngerti gitu. Jadi pengen tahu ya industrinya ya, industri rekamannya kayak apa ya? Betul. Oke. Penasaran aja. Susah nggak sih? Susah Mas, pas awal-awal tuh aku kayak bingung banget gitu, Ah. kayak ini kayak gimana ya, tapi akhirnya YouTube yang menyelamatkan. Itu apa yang pertama kali Jinan lakukan? Iya. Karena Jinan nggak tahu apa-apa nih Iya, nggak tahu soal apa-apa industri. Pertama kali terjun. Sementara lagunya udah ada nih. Apa ya yang pertama kali? Ya aku belajar. Gimana memasarkan, paling nggak gimana mau distribusikan karyamu Ah, biar didengar banyak orang itu sama si mantan. Nah, Sama si terutama mantan. itu. Dinotis Iya. lagi lo sama si Iya. yang harus tahu tuh itu. Iya, Iya. berkat mantan Jinan jadi penyanyi. Kasih yang dulu hilang, Iya. sekarang datang. Oh, kok jadi nyanyi lirik lagi, Mas? Yang pertama kali aku belajar tuh cara mengeluarkan lagunya, Mas. Nah, Oh, Gimana caranya biar lagu aku ada di platform itu. Jadi distribusi ya. iya, Distribusi. distribusi Iya. berarti. Ya. Waktu itu aku harus nyari kayak langganan gitu, gimana caranya aku lagunya bisa ada di tempat itu, di platform itu. Terus yang kedua ya paling masarin gitu. Dan pemasaran aku tuh waktu itu kayak ke temen aku, terus kayak udah dengerin lagu gue belum gitu. Oh, dari teman ke teman dulu Iya, berarti ya. dari teman ke teman dulu aja. Dan untungnya teman-teman aku tuh pada suportif gitu, walaupun kayak lagunya tuh masih ece-ece gitu waktu itu, tapi teman-teman aku kayak Nan ini bagus gitu, ayo bikin lagi gitu. Suportif banget, dan Iya. itu yang bikin aku kayak Semangat ya. aku bakal bikin lagi. Ih, suaranya kayak Aureli nih kalau ngomong nih. Aureli Siapa tuh? Moremans. Aureli Oh, Moremans. bukan film. Iya, tapi kan dia penyanyi juga. Iya, bener-bener. Nyanyi. Iya. Terus kemudian setelah bisa sendiri, kenapa akhirnya memutuskan sama label? Aku mikir aku punya suatu pesan yang pengen aku sampaikan lewat musik aku, dan aku pengen banyak orang yang dengar kayak gitu. Jadi aku pengen fokus sama bikin lagu dan nulis, gimana caranya pemasaran tetap jalan gitu sebenarnya. Nah, Ini di antara- nggak di antara- memusingkan pemasarannya, memasarkan lagunya nggak pusing ya. Di antara banyak label, ini harusnya tanyanya ke Warner nih Mas Iya. Ari. Tapi kenapa kira-kira menurut Jinan, kenapa Warner bersedia mengambil Iya, atau karyanya Jinan kenapa akhirnya Jinan disebarkan? menerima pinangan dari Warner gitu, atau mungkin seperti apa sih prosesnya? Waktu itu lagi pandemi ya. Iya.
Terus aku dapet tawaran dari beberapa label. Oke. Cuman menurut aku yang paling make sense sekarang join sama Warner gitu. Karena ya of course mereka kan major label gitu. Jadi di pikiran aku waktu itu aku bisa percayakan mereka gitu dengan lagu-lagu aku. Kayak gitu sih sebenarnya. Karena jaringannya nggak hanya di Indonesia kah, gitu jadi pertimbangan. Berarti memang major labelnya yang nawarin jangan Warner doang gitu. Iya. Iya. Mereka cepat. Iya, maksudnya Tapi jaringannya bagus Mas Ari, Iya, maksudnya betul, nggak betul. hanya di Indonesia Nggak, juga. kirain. Dan lagunya bahasa Inggris. Lagunya Lagunya juga berbahasa Inggris, jadinya ya siapa tahu nanti rezekinya Jinan sampai ke Iya, Asia Tenggara paling Iya. nggak. Nggak, kirain maksudnya selain Warner ada major label juga yang lain masuk gitu nawarin, ternyata Warner. Mantap. Ya. Jadi langsung rezekinya langsung situ ya. Nah, Iya. tapi dari omongan yang awal sama yang tadi yang gue garis besar tuh kayaknya pandemi itu mengubah kehidupannya Jinan ya. Betul. Iya. Dan aku nggak nyangka banget itu kayak wah, ternyata beda juga gitu keluar dari pandemi. Nah, Hmm. padahal awalnya kan mikir wah gila gue bisa stres nih kan, nggak kehidupan stuck aja gitu kan. Tapi ternyata rezekinya datang di saat pandemi ya. Iya, justru pas lagi heboh-hebohnya dunia gitu. Heboh-hebohnya dunia. Iya. Ini berarti sampai 4 single dirilis, berarti belum pernah manggung ya Jinan ya? Online. Oh ya, hanya virtual ya. Virtual, belum Belum. sempat offline. Oh gitu. Merasa ini nggak? Terakhir kalau ingat pernah manggung nggak di depan banyak orang gitu? Tampil di depan SMP. banyak orang. Waktu Oh aku SMP. SMP. Terakhir itu. Itu ngapain bawain lagu apaan aja tuh? Udah lupa ya lu udah. Yo, lama banget. lupa parah banget. Berarti Bisa nggak berkesan tuh ngebawainnya. Selesai aja. Besar-besarnya itu. SMP Oke. nggak berkesan sampai lupa. Ya kan mantannya di situ. Ya, Kan Jinan. SMA mantannya. Oh iya ya. Yang bisa. jadi yang Lah kan tuh SMA. mantannya teman SMP. Ya, Masa lu, masa. Ya, Jadi ya. rasanya setelah bergabung dengan major label kayak apa Jinan? Merasa terbantukah? Oh ternyata lebih enak ya? Iya. Nah, atau ada hal yang lain yang Jinan dapat? Lebih enak sih. Hmm. Soalnya aku bisa fokus, aku tahu bagian yang harus aku pikirkan adalah lagunya gitu. Gimana lagunya biar enak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Memberikan karyanya aja ya. Sementara karyanya udah selesai, gak urusan label nanti kan. Hmm. Gitu. Oke. Nah setelah dari Pamungkas pengen duet sama siapa lagi sih? Jinan? Aduh. Ada nggak sih? Siapa ya? Mainan. Aku selalu open buat collaboration. Hmm. Jadi aku nggak pernah kayak mikir abis ini aku mau collab sama si ini gitu. Hmm. Sebenarnya tergantung lagunya juga gitu. Jadi Wah. sekarang aku belum kepikiran sih mau sama siapa. Sama Kotak mau sama Kotak? Wah, boleh juga. Wah boleh juga. Sama Hanindia, sama-sama Sama Bogor Hanindia, nih. sama Hanindia, Iya, Bang. iya. Sama-sama Bogor kan satu label kan. Ya kan lebih gampang. Pernah ketemu tapi? Kolaborasinya sama Kotak, sama Kotak. Oh, sama Kotak? Nah, sama Oke. Kotak. Oh iya, Kotak juga Warner ya. Ah, Iya. Oke, bisa tuh. Bisa, Tapi bisa gitarisnya bikin. kan orang Jogja sekarang. Ah, Tetap coba aja lagi. Jogja. Ini kan ketemu Tantri bisa bikin grup Oh iya, bisa. majelis pengajian. Nah, satu lagi Jinan. Ini kenapa penampilannya Jinan Ya. agak unik nih? Agak unik. Pakai jaket kulit. Style hijab Ini ya. Pakai boot, boot. Cananya keren sih. celananya apa nyebutnya ya? Ibu kayak komentator fashion gini jadinya. eh, Ya bisa jelasin kedatangan hari ini tuh Jinan dari atas kepala sampai ujung kaki. Nggak usah labelnya, nggak usah mereknya. Karena di Berapa harga outfit Iya. dulu? Kenapa sampai akhirnya memutuskan kayak misalkan ya pakai jaket kulit terus cananya ini gitu, mungkin ingin memberikan pesan apa gitu. Pesan? Nggak ada sih, nggak ada pesan. Cuman aku pakai jaket dingin aja. Oke. enggak, memang maksudnya memang stylenya seperti ini kah? Gitu? Iya, memang saya seperti Iya ini kan. dong. Dibisikin begini Iya. kah harusnya? Enggak. Aku emang orangnya suka ngulik aja. Jadi aku cobain fashion yang aku suka kayak gimana sih gitu. Karena fashion juga kayak musik, Iya. sebuah ekspresi kan ya. Hmm. Jadi aku suka aja kalau misalnya pakai pakaian yang kayak bisa dibilang mendeskripsikan aku sebagai orang tuh kayak gimana gitu. Oke, ini kan channelnya ada motif etnik ya. Yes. Apa memang pengen juga menonjolkan sisi etnik ya dari Jinan kah dalam bermusik atau seperti apa? Bisa, aku suka membawa kayak apa ya, elemen-elemen
Indonesia di fashion. Menurut aku it's Keren good. ya? Keren. Sharing sama mama juga kan, mama Iya, kan fashion mama aku designer. fashion designer. Oh. Mama aku suka bikin batik gitu. Oh. Jadi mungkin dari situ juga aku kebiasaan ngeliat gitu, terus kayaknya seru kalau bisa dipadu-padankan gitu. Mamanya siapa namanya mamanya? Mardia Fares. Nanti kita cari Mas Ari di Bogor nih. Siapa tahu nanti mamanya bisa bisa sponsorin buat penampilan Iya. grupnya gitu kan. Iya. Keren tuh. Aduh, gua salah sangka Iya. lagi, maaf. Gua pikir sponsorin ini. Sponsorin Anaknya mah pasti lah. Anaknya mah pasti. Mudah-mudahan pandeminya selesai, Iya. dan bisa manggung, ketemu banyak penggemar, Iya. langsung di atas pentas. Kita doakan mudah-mudahan Jinan sehat, Mas Ari. Lancar terus pokoknya karir Oh, musiknya. Singlenya juga Ditunggu. banyak yang dengar dan disukai banyak orang, tidak hanya di Indonesia. Betul, ditunggu untuk single bahasa Indonesianya. Ditunggu single berikutnya. Ya, pokoknya buat teman-teman atau sobat WK, pokoknya saksikan terus podcast Kinari. Jangan lupa untuk di-subscribe, lalu untuk di-like dan nyalain loncengnya juga. Pokoknya jangan lupa nonton terus setiap minggunya podcast Kinari bersama narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih untuk Terima Tina. kasih Jinan. Jangan Terima kasih ya. Jangan Mudah-mudahan kapok. sehat terus. Mudah-mudahan sehat terus, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.